Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Lasmi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 1 Buntu Malangka, Kabupaten Mamasta. Dalam video kali ini berisi mengenai jurnal refleksi 2 mingguan yang telah saya buat. Jurnal refleksi 2 mingguan yang saya buat menggunakan model Description, Examination, Articulation of Learning yang dikembangkan oleh As dan Clayton pada tahun 2009. Description berisi mengenai deskripsi pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W tambah 1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian examination adalah analisis pengalaman tersebut membandingkan terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian articulation of learning adalah jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Yang pertama, mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W tambah 1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, bagaimana runtutan kegiatan dilakukan? Selama kurang lebih 2 minggu ini, kegiatan pendidikan calon guru penggerak dilaksanakan secara online sinkronus dan online asinkronus melalui LMS Guru Penggerak. Alur belajar yang digunakan adalah alur merdeka, yakni mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual. Seluruh kegiatan yang kami lakukan dipandu dan dipantau oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Barat, fasilitator dan pengajar praktik. Kedua, pengalaman apa yang terjadi? Pada tanggal 12-13 Agustus 2024, kami mulai masuk dalam kegiatan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi modul 1-4 budaya positif. Selanjutnya kegiatan aksi nyata modul 1-4 budaya positif, yakni melakukan diseminasi budaya positif dan implementasi dalam kelas. Lalu pada tanggal 15 Agustus 2024, kami melakukan post-test paket modul 1. Dalam hal ini kami menjawab 20 soal yang telah disediakan dengan durasi waktu tertentu. Selanjutnya kami juga melakukan pretest paket modul 2 juga dengan menjawab beberapa pertanyaan dengan durasi waktu tertentu. Lalu kami masuk kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri serta forum diskusi modul 2.1. Kegiatannya adalah mempelajari materi yakni artikel dan video dan juga menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Berikutnya kami masuk ruang kolaborasi yang difasilitasi oleh fasilitator guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamasta, Ibu Saruni Ningsi. Dalam kegiatan ini kami berkolaborasi mendiskusikan skenario pembelajaran berdiferensiasi dan menjawab pertanyaan yang ada, dan selanjutnya kami melakukan presentasi. Setelah itu ada kegiatan demonstrasi kontekstual dengan kegiatan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir kegiatan kami adalah elaborasi pemahaman yang dipandu oleh instruktur dan kegiatan koneksi antar materi, yakni refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan dan tugas. Sepanjang kegiatan selama kurang lebih 2 minggu ini adalah sebuah pengalaman yang sangat besar, sangat luar biasa, dan sangat bermanfaat untuk saya. Di mana yang paling berkesan adalah ketika saya melaksanakan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah dengan sasaran guru dan kepala sekolah. Saya dapat melihat antusias rekan-rekan saya untuk mengetahui lebih mendalam mengenai budaya positif. Juga ketika kami membuat kesepakatan kelas, saya melihat murid sangat antusias menuliskan kesepakatan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya saya juga mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru atau wawasan baru mengenai apa dan bagaimana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dan secara khusus saya mendapatkan pengetahuan mengenai apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang ketiga, kapan kegiatan dilaksanakan? Pertama, elaborasi pemahaman dan koneksi materi modul 1.4 terlaksana 12-13 Agustus 2024. Kedua, aksi nyata modul 1.4 budaya positif terlaksana 26 Agustus 2024. Ketiga, post-test paket modul 1.4 terlaksana 15 Agustus 2024. Yang keempat, pretest paket modul 2 terlaksana 20 Agustus 2024. Yang kelima, mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri modul 2.1 terlaksana 20-21 Agustus
2024. Eksplorasi konsep forum diskusi modul 2.1 terlaksana 22 Agustus 2024. Ruang kolaborasi diskusi kelompok modul 2.1 terlaksana 23 dan 26 Agustus 2024. Demonstrasi kontekstual modul 2.1 terlaksana 27 sampai 28 Agustus 2024. Elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi modul 2.1 terlaksana 29 sampai 30 Agustus 2024. Yang keempat, siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 minggu ini adalah: pertama, BGP Provinsi Sulawesi Barat; yang kedua, fasilitator guru penggerak Ibu Saruni Ningsi; yang ketiga, instruktur guru penggerak; yang keempat, pengajar praktik; yang kelima, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamasa; dan yang keenam, kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan bahkan seluruh warga satuan pendidikan SMPN 1 Buntu Malangka. Yang kelima, di mana kegiatan dilaksanakan? Kegiatan online sinkronus dan online asinkronus dilaksanakan melalui LMS Guru Penggerak. Kegiatan daring bisa dilaksanakan dimanapun kita berada, misalnya di rumah, sekolah, dan lain-lain yang ada fasilitas internetnya. Untuk kegiatan aksi nyata berlangsung di sekolah di SMPN 1 Buntu Malangka. Yang keenam, mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 dilaksanakan agar calon guru penggerak mampu berperan sebagai seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 2.1 dilaksanakan agar calon guru penggerak mampu melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan mempelajari modul 2.1, diharapkan calon guru penggerak mampu berpikir bagaimana caranya menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai kebutuhan murid. Yang kedua, menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pengalaman yang telah saya dapatkan dalam modul 1.4 sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Saya dapat memahami alur berpikir dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Saya juga memahami konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul 1.4 budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pengalaman ini sungguh luar biasa dan sangat bermanfaat bagi saya yang akan menunjang kompetensi saya dalam tugas saya sebagai seorang tenaga pendidik. Selanjutnya, pengalaman yang telah saya dapatkan dalam modul 2.1 sesuai dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Saya dapat memahami dengan baik pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, bagaimana mengetahui kebutuhan belajar murid, apa saja kebutuhan belajar murid, pembelajaran seperti apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dan seperti apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana merancang skenario pembelajaran berdiferensiasi. Dan tentu semua pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang tenaga pendidik. Yang ketiga, menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Hal yang dipelajari dari modul 1.4 mulai dari kegiatan elaborasi pemahaman dan koneksi materi sampai aksi nyata. Yang pertama, saya dapat memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, saya dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dalam kegiatan aksi nyata saya dapat melihat antusias warga sekolah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai budaya positif, sehingga itu membuat saya lebih bersemangat untuk saling berkolaborasi mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Hal yang dipelajari dari modul 2.1 mulai dari diri,
dan eksplorasi konsep sampai pada kegiatan elaborasi pemahaman dan koneksi materi adalah: pertama, saya memahami bahwa setiap murid unik dan mempunyai ciri khas sendiri. Yang kedua, bagaimana guru menyediakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Yang ketiga, apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, apa saja kategori kebutuhan belajar murid. Yang kelima, bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Keenam, jenis-jenis asesmen. Ketujuh, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kedelapan, bagaimana lingkungan yang mendukung pembelajaran. Kesembilan, bagaimana peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ke-10, saya memahami keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Lalu rencana perbaikan di masa mendatang: pertama, mempelajari lebih mendalam cara menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, mempelajari cara menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid dengan tepat. Yang ketiga, mempelajari cara merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan tepat. Yang keempat, mempelajari cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan murid dan melakukan asesmen dengan tepat.